Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sila Faizatul Hayati. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi sastra. Teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas berbeda, teman-teman. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang bagaimana aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Kemudian untuk pencetus teori psikologi sastra sendiri ini adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Austria. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Namun, ada pendapat lain menyebutkan bahwasanya psikologi sastra dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama I.A. Richards. Di Indonesia sendiri, pertama kali masuknya teori psikologi sastra diperkenalkan oleh M.S. Hutahulung, Bon S., Umar Jati, dan Made Mukada. Kemudian sastrawan yang melakukan pendekatan terhadap teori psikologi sastra diantaranya adalah yang pertama Sigmund Freud, kemudian yang kedua Carl Jung, yang ketiga Jacques Lacan, yang keempat Harold Bloom, yang kelima Erich Fromm, yang keenam Northrop Frye, yang ketujuh Julia Kristeva. Nah, kemudian selain sastrawan di atas tadi, ada pula kritikus yang menggunakan pendekatan terhadap teori sastra dalam mengkritik. Mereka adalah yang pertama Wordsworth, kemudian yang kedua Carl Jung. Nah, asumsi dasar dari kajian psikologi sastra ini yang pertama adalah karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau subkonsino setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar atau konsino dalam bentuk penciptaan karya sastra. Kemudian yang kedua adalah mutu. Mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada ke dalam keadaan sadar. Kemudian yang ketiga, di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Kemudian, asumsi dasar dari kajian psikologi sastra selanjutnya, yang keempat adalah karya yang bermutu menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan
menghadapi kekalutan dan kekacauan batinnya sendiri. Kemudian yang keenam adalah kebebasan individu penulis sangat dihargai dan kebebasan mencipta juga mendapat tempat yang istimewa. Nah, lingkup kajian psikologi sastra itu pada dasarnya pada psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Endaswara pada tahun 2008, yang pertama pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kemudian yang kedua pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Kemudian teknik kajian psikologi sastra, beberapa teknik yang umum digunakan dalam kajian psikologi sastra antara lain, yang pertama adalah analisis karakter, itu mencakup psikoanalisis dan teori kepribadian. Kemudian ada perkembangan karakter, dan yang kedua ada analisis motif, itu mencakup motif psikologis, simbolisme, dan analisis gaya bahasa seperti bahasa figuratif, nada, dan suasana. Nah, itu tadi pembahasan mengenai psikologi sastra. Sekian, terima kasih.